Shalom, saya Nurani Sinuraya dari GBI Faith Keprimo. Ini tugas praktek khotbah. Saya mengucap syukur, Tuhan baik, boleh menyelesaikan diklat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membawakan tugas saya, praktek khotbah dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 12 yang diberikan judul iman yang menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tidak punya iman berarti tidak ada buahnya. Kalau beriman baru ada buahnya, amin. Ya. Saudaraku, kita sudah tahu bahwa setiap orang yang punya iman, anak-anak Tuhan, haruslah menghasilkan buah roh, bukan buah-buah roh. Nah, hari ini saya mau membaca bagi kita yaitu 1 Yohanes 5 ayat 1. Saya bacakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Di sini buah roh di sini yang boleh kita lahirkan sebagai orang percaya adalah mengasihi. Iman yang sejati akan terungkap dalam rasa syukur dan kasih kita kepada Bapa, dan iman juga kepada Yesus Kristus putranya, dan kasih kita tidak bisa dipisahkan ya. Ketika kita lahir ke dunia ini, mungkin secara biologis kita dilahirkan orang tua kita, tetapi ketika seorang Kristen menjadi orang percaya, maka dia dikatakan telah dilahirkan dari Allah. Roh Kudus menceritakan kasih Allah ke dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang yang sudah dilahirkan oleh Roh Allah, dia pasti memiliki buah kasih kepada Allah. Yang kedua, apa tandanya seseorang yang sudah menghasilkan buah? Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 2. Kita baca, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seseorang yang sudah dilahirkan oleh Roh, maka dia dikatakan dia akan mengasihi anak-anak Allah dengan cara dia mengasihi Allah. Kasih terhadap sesama hanya merupakan kasih Kristus sejati apabila disertai kasih kepada Allah dan ketaatan kepada perintahnya. Jadi kalau kita sudah dilahirkan oleh Roh, maka kita akan mengasihi anak-anak Allah. Dalam arti kata orang percaya, itu artinya kita mengasihi Allah. Dan apakah seseorang yang sudah dilahirkan itu menghasilkan buah dari orang beriman? Tentu. Karena dia adalah orang beriman sehingga dia menghasilkan buah roh. Maka dikatakan iman seorang percaya adalah iman yang mengalahkan dunia. Jadi iman kita akan mengalahkan dunia. Kita lihat ayat 4 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi iman seorang percaya dikatakan adalah iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang melihat realitas abadi, mengalami kuasa Allah dan kasih Kristus, sehingga kita terbebas dari dosa, kesenangan dosa, keinginan-keinginan kedagingan itu kita bisa kalahkan ya. Orang yang hedoisme, yang materialisme, dan mementingkan diri sendiri bukan lagi menarik bagi diri dia. Ya, itulah buah yang bisa dihasilkan. Sehingga ketika seseorang ini sudah mengalami kemenangan iman yang mengalahkan dunia, maka setiap keinginan daging itu sudah menjadi sesuatu hal yang menjijikkan, dan dia tidak mau lagi memikirkan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa cirinya? Apa buah yang juga boleh dihasilkan seorang yang sudah dilahirkan kembali, yaitu dengan iman tadi ya. Dia adalah orang yang dilahirkan dengan air dan darah. Apa artinya yang dilahirkan dari air dan darah? Kita lihat ayat 6. Inilah dia yang telah datang
dinyatakan dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jadi seseorang yang sudah dilahirkan dengan air dan darah dikatakan, maka dia akan menghasilkan buah kebenaran, ya. Orang yang sudah dilahirkan dengan roh dan darah dikatakan dia akan menghasilkan buah, ya, kebenaran. Yang terakhir saudaraku, kita boleh lihat ayat 12. Inilah upah orang yang beriman kepada anak Allah tadi. Dikatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi seorang percaya, dia memiliki hidup di dalam Bapa. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.